Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan, waktu dan juga hidayah serta taufiknya untuk berada di tempat ini dalam rangka untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sebelum kita keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau seandainya kalian melewati taman-taman syurga, maka nikmatilah. Maka para sahabat waktu itu bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman-taman syurga tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hilaquz zikr." Tempat-tempat berzikir. Tapi yang dimaksud di sini bukan berzikir itu aja, karena sebaik-baik berzikir juga adalah menuntut ilmu. Ya, itu adalah sebaik-baik berzikir. Artinya ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kita mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengkaji sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga masuk dalam kategori hilakul dzikr. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberi kepada kita contoh bagaimana menjadi seorang Muslim yang terbaik, bagaimana menjadi seorang yang beriman yang terbaik, bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga yang terbaik, bagaimana menjadi seorang sahabat yang terbaik. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mohon senantiasa memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Baik, ayolah wal akhwat. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di luar Mekah. Dan pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang namanya Taif untuk dijadikan sebagai tempat berdakwah, ya, menjadikan Taif sebagai tempat berdakwah. Akan tetapi ayolah wal akhwat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Taif dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif selama 10 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tidak ada satupun orang yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun orang yang mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menjalankan yang namanya kewajibannya di dalam berdakwah. Adapun orang itu mau menerima atau tidak, itu nomor 2. Karena kewajiban kita adalah berdakwah. Dan ini yang perlu untuk kita senantiasa jadikan sebagai landasan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Jangan senantiasa melihat berapa orang yang ikut, tidak. Karena yang akan mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh. Berkali-kali saya katakan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan dakwah. Berkenaan orang itu mau menerima atau tidak, silakan. Kalau mau terima alhamdulillah, kalau tidak mau terima alhamdulillah juga. Artinya, kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Makanya, ada sebuah perkataan daripada Umar. Ketika beliau menjadi seorang khalifah
bagi kaum muslimin, dan wilayah kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu sangat luas. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? "Lau anna syatan matat fil Furat, la zanantu anna Allah sa'iliya anhu yaumal qiyamah." Kalau seandainya ada kambing yang mati di pinggir sungai Efrat, Efrat di mana ya? Irak. Saya takut Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan itu padaku pada hari kiamat. Dan itu akhirnya oleh sebagian ulama ada juga yang mengatakan kalau seandainya ada di belahan dunia lain yang meninggal dan mereka belum mendapatkan yang namanya Islam, mereka belum mendapatkan informasi berkenaan dengan Islam, agama ini, saya takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan itu padaku pada hari kiamat. Kenapa engkau tidak sampai ke sana untuk memberitahu berkenaan dengan masalah Islam? Nah, ini adalah menjadi kewajiban kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari berada di tengah-tengah orang-orang Taif pada saat itu. Sekarang menjadi kunjungan wisata ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima di situ, sekarang malah menjadi tempat wisata. Ya, karena memang Taif itu tempatnya di atas, ya, pegunungan, dan memang senantiasa dingin di sana. Ya. Bahkan akhwat, bukan saja kata-kata yang tidak baik yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berdakwah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir. Bahkan mereka mengatakan, "Ukhruj min biladina," keluarlah kamu dari tempat kami. Ya. Kemudian setelah itu mereka memerintahkan kepada orang-orang yang ya biasa dikatakan orang-orang biasa, mereka orang-orang bawahan ini yang senantiasa diperintah oleh orang-orang atasan, ya, untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengata-ngatai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneriaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang pun berkumpul di situ, ya. Kemudian mereka pun akhirnya mulai melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu, ya. Kemudian mereka mulai juga memberikan kata-kata yang menyakitkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi akhwat, inilah yang terjadi sampai pada akhirnya yang terjadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luka, keluar darah, ya, luka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyaknya batu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah ini adalah dulunya anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulunya dikatakan Zaid bin Muhammad. Tetapi setelah itu dilarang di dalam Al-Quran. Ya, dilarang di dalam Al-Quran. Makanya ada istilahnya ibtalut tabanni, pembatalan anak angkat di dalam Islam. Maka setelah itu berubah namanya menjadi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu-batu oleh mereka, maka Zaid bin Harithah menjadikan tubuhnya ini sebagai tameng. Tahu tameng ya? Tameng, perisai. Ya, seluruh batu yang mengarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai akhirnya Zaid bin Harithah pun akhirnya luka, kepalanya luka. Zaid bin Harithah. Ya. Bahkan mereka terus melakukan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Zaid bin Harithah, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh daripada Taif. Ya, menjauh daripada Taif. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berada di bawah sebuah pohon anggur. Ya, berada di bawah sebuah pohon anggur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di situ dalam keadaan sedih, dalam keadaan sedih, dan dalam keadaan sangat-sangat sedih. Dikarenakan apa? Tiada satu orang pun yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa. Doanya adalah doa yang sangat masyhur, yang senantiasa kita dengarkan. Apa kata beliau? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah,
Hanya kepadamu saya mengadukan ya Allah, du'fa quwwati, lemahnya kekuatanku ya Allah. Hanya kepadamu saya serahkan, hanya kepadamu saya mengeluh, lemahnya kekuatanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwasanya betapa lemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia hanya mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang sangat sedih. Kalaupun saya tidak boleh katakan mungkin dia adalah putus asa, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa, tetapi dalam keadaan bersedih itu dia berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah saya ajukan, saya adukan betapa lemahnya aku ya Allah, betapa lemahnya kekuatanku ya Allah di hadapan orang-orang tersebut. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan lagi, wa qillatu hilati, dan hanya kepadamu ya Allah saya sampaikan, saya adukan bahwa ternyata usahaku ini ya Allah adalah usaha yang sangat sedikit. Padahal kalau kita lihat ya, usaha Nabi, kalau menurut kita usaha Nabi sedikit atau tidak? Saya kira sudah banyak usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di hadapan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, Engkau mengetahui sedikitnya usahaku ya Allah. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Ya, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita tidak berdakwah hanya dikarenakan kita merasa malu untuk berdakwah atau mendakwakan Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu. Allahumma ashku ilaika ashku du'fa quwwati wa qillatu hilati wa hawani 'alan nas, dan keterpurukanku dan keterhinaanku di antara manusia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah orang-orang Taif selama 10 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikata-katai di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diejek di situ, bahkan dilukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahawani 'alan nas, ya Allah, saya mengajukan kepadamu ya Allah betapa hinanya diriku di hadapan manusia-manusia ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustada'afin wa anta Rabbi. Anta Rabbul Mustada'afin wa anta Rabbi. Kata Nabi, ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, anta Rabbul Mustada'afin, engkaulah Rabb orang-orang lemah. Engkaulah Rabb orang-orang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Penyerahan diri yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya adalah orang yang lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta Rabbul Mustada'afin. Makanya ya ikhwah wal akhwat, orang-orang yang beriman itu ketika dia tertimpa yang namanya musibah, tidak ada istilahnya putus asa. Kenapa? Karena dia mempunyai Tuhan. Dia punya Tuhan. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya orang-orang yang mampu bertahan dengan berbagai macam musibah yang menimpanya, dan dia bersabar karena itu semuanya, dia akan mendapatkan akhiran yang sangat manis. Saya kalau seperti ini teringat dengan kisah seorang wanita itu yang ini kisah yang Masya Allah luar biasa. Kisah wanita yang terkena ayang itu ya, yang terkena sawang kalau seandainya ini. Dan ketika dia terkena sawang itu sampai terbuka auratnya kan. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh dari penyakitku. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, saya bisa doakan kamu, tetapi kalau seandainya engkau bisa bertahan dengan apa yang menimpamu, engkau menerima ini semuanya, falakal jannah, engkau akan dapatkan syurga. Maka ketika dia mendapatkan pilihan seperti itu, apa kata orang tersebut? Kalau begitu ya Rasulullah, tidak perlu mendoakan saya sembuh, tapi cukup doakan saya apabila sawang saya datang. Sawang ya di sini namanya? Sawan. Sawan itu datang kepada aku agar
auratku tidak tersingkap. Hanya itu yang diminta. Ya, ini adalah keyakinan orang-orang lemah. Kita lihat kadang-kadang saudara-saudara kita berbagai macam berbagai macam musibah yang menimpanya. Berbagai macam cabaran dia hadapi dalam hidupnya. Orang-orang yang beriman ini. Tetapi kenapa mereka tetap tegar dengan itu semuanya? Itu dikarenakan adanya iman di dalam dirinya. Ada keyakinan bahwa Allah akan membantunya. Maka begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berhadapan dengan hal-hal seperti ini, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah, dan dia mengatakan anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ila man takilani, kepada siapa engkau berikan ataupun saya serahkan urusan ini ya Allah? Kepada siapa engkau serahkan aku ya Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ila ba'idi yatajahamuni, apakah engkau serahkan urusanku ini kepada orang-orang yang jauh yang selama ini malah menyerangku? Ya, au ila aduwin malaktahu amri, atau engkau memberikan ataupun engkau menyerahkan urusanku ini kepada musuhku. Ya. Apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan setelah itu? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ini hal yang luar biasa ini. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau seandainya saya dihina oleh orang-orang yang jauh, saya dibeginikan oleh orang-orang yang dekat, urusanku engkau pegangkan kepada orang-orang yang tidak menyukaiku, itu semua tidak ada apa-apanya ya Allah, selama engkau tidak marah kepadaku. Illam yakun alayya ghadabun fala ubali. Kalau seandainya selama engkau tidak marah kepadaku, itu semuanya tidak berarti apa-apa. Semua cabaran yang engkau berikan kepadaku, musibah yang menimpaku, lemparan-lemparan yang mereka berikan kepadaku, sampai membuat saya berdarah. Kata-kata yang mereka sampaikan kepadaku memang menyakiti hatiku. Tetapi itu semuanya tidak ada apa-apanya selama bukan engkau yang marah kepadaku ya Allah. Selama bukan engkau yang marah kepadaku. Dan ini ayolah memberikan kepada kita keyakinan bahwa di dalam hidup ini kita sebenarnya tidak mencari yang namanya ridho manusia. Yang kita cari adalah ridho Allah. Kalaulah seandainya seluruh manusia benci kepada kita karena apa yang kita lakukan berupa kebenaran, itu tidak ada apa-apanya selama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah kepada kita. Dan selama kita semakin bergantung kepada manusia, semakin kecewa kita. Semakin kita bergantung kepada manusia, semakin kecewa kita. Tetapi selama kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Makanya itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepada aku ya Allah, maka itu semuanya saya tidak akan pernah hiraukan. Saya tidak akan pernah pedulikan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walakin afaituka ausa'uli, dan saya yakin ya Allah, kemaafanmu, maghfirahmu, ampunanmu jauh lebih luas daripada itu semuanya. Jauh lebih luas daripada itu semuanya. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah. Apa kata beliau? A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqtu lahu dhulumat. Ya Allah, saya berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan-kegelapan. Wasaluha alaihi amrad dunya wal akhirah, dan dengannya menjadi baik urusan dunia dan akhirat. Min antanzila bi ghadabuk. Saya berlindung kepadamu, engkau marah kepada aku. Saya berlindung agar engkau tidak marah kepada aku ya Allah. Au yahillu alayya sakhatuk, ataupun engkau turunkan amarahmu kepada aku. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu memohon kepada Allah agar
Allah Subhanahu wa taala meridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir doa tersebut beliau katakan apa? Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali kekuatan dan upaya darimu ya Allah. Ini penyerahan diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Penyerahan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berhadapan dengan orang-orang ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya merasa dirinya sangat lemah. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelemahanku dan apapun yang saya dapatkan hari ini tidak ada apa-apanya selama engkau tidak marah kepadaku. Atau dalam arti yang lainnya, selama engkau ridho kepadaku ya Allah, maka yang lainnya ini tidak ada masalah, tidak ada apa-apanya. Makanya kadang-kadang dalam hidup kita ini, ketika kita berhadapan dengan masalah, itulah saya pernah katakan, perlu untuk kita balik kata-kata kita. Jangan senantiasa kita mengatakan, ya Allah saya punya masalah, ya Allah saya punya masalah. Sekali-kali kita mengatakan, wahai masalah saya punya Allah. Wahai masalah, sebesar apapun engkau, selama saya mempunyai Allah, maka ia akan menjadi kecil. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit. Sakit yang dimiliki oleh orang-orang yang sakit sekarang ini, tidak ada apa-apanya. Karena ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit itu sendiri adalah merupakan makhluk Allah. Dan kalau Allah berkehendak, dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa mengatakan tidak sembuh. Dia bisa sembuh. Walaupun sudah dikatakan oleh dokter, mungkin umurnya tinggal 2-3 bulan, tetapi kalau Allah berkehendak tidak. Ini yang perlu kita yakini dalam diri kita. Ini yang perlu kita yakini dalam diri kita. Ustaz, ini Nabi Rasulullah berdoa kepada Allah seorang diri kan. Ini macam mana sejarawan boleh dapat doa? Adakah diriwayatkan oleh Zaid bin Harithah? Naam. Dia yang diriwayatkan. Ini orang boleh. Naam. Zaid bin Harithah. Karena dia bersama dengan Zaid bin Harithah pada saat itu. Ini adalah merupakan doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah doa itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada 2 orang, ya, anak daripada Rabi'ah, yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa itu. Kemudian setelah itu dia menyuruh seorang hamba sahayanya, ya, hamba sahaya ini namanya Adas. Hamba sahaya ini bernama Adas. Dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia berada di bawah pokok itu. Dia ada rasa kasihannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu dia berkata kepada Adas, wahai Adas, ambil anggur ini. Jadi dia adalah petani anggur, dia dapatkan anggur, ambil anggur ini, pergilah ke lelaki itu, berikan anggur ini kepadanya. Ya. Kemudian setelah itu Adas datang. Dia bawa anggur itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan terluka ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil buah tersebut sambil mengucapkan Bismillah, kemudian Nabi makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan Bismillah, Adas terkejut. Adas terkejut. Apa kata Adas? Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadzal bilad. Sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang biasa saya dengar di negaraku, di tempatku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya, min ayyil biladi anta? Wahai Adas, kamu berasal dari negara mana? Karena ketika dia mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah, dia langsung berkata, kata-kata ini adalah kata-kata yang sering saya dengar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepadanya, min ayyil biladi anta? Kamu ini berasal dari negara mana? Akhirnya Adas mengatakan, wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Kemudian akhirnya Adas berkata, ana Nasrani. Saya adalah seorang Nasrani dan saya berasal dari ahli Ninawai. Ya. Apa di situ namanya? Nineveh. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Adas
oh ini tempat adalah tempat ada seorang lelaki saleh yang bernama Yunus bin Matta. Ya, Nabiullah Yunus bin Matta. Kemudian Yadas itu langsung bertanya. Yadas sering mendengarkan kata-kata ini, Yunus bin Matta ini di negaranya. Kemudian akhirnya Yunus bin Matta bertanya, "Wa ma yudrika man Yunus bin Matta?" Dari mana kamu tahu ini Yunus bin Matta ini? Kok kamu tahu Yunus bin Matta? Orang lain tidak ada yang tahu di tempat itu, di Taif. Nabi SAW tahu Yunus bin Matta. Kemudian akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Dzalika akhi." Itu adalah saudaraku. Beliau adalah seorang nabi dan saya juga adalah nabi. Mendengar kata-kata itu, Yadas mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian kepalanya, mencium kedua tangannya, mencium kakinya. Ya, dicium. Dari kejauhan, ya, tuannya ini melihat, wah ini ada apa ada sini? Ya, maka akhirnya dua orang kan itu anaknya Ibnu Rabi'ah ini berkata, ini hambamu ini sebentar lagi akan jadi musuhmu. Dia sudah merusak kamu ini, kata dia kan. Akhirnya Yadas datang kepada tuannya. Kemudian akhirnya dia ditanya oleh tuannya itu, "Wahai, kenapa kamu? Ada apa dengan kamu ini? Saya lihat kamu kok mencium itu orang tersebut." Apa kata Yadas? "Ya Sayyidi, wahai tuanku." Ya, karena dia adalah hamba sahayanya kan. Apa kata dia? "Ma fil ardi syai'un khairum min hadzal rajul." Setelah dia melihat bahwasanya ada kebenaran di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya itu dia lakukan, dia mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditanya, apa kata Yadas? "Saya tidak pernah menemui ada yang lebih baik daripada lelaki ini." Ya. "Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi." Apa kata dia? Kenapa? Karena dia memberikan kepadaku satu kabar, satu berita, yang mana berita ini tidak ada yang tahu kecuali dia adalah seorang nabi. Ya. Kemudian akhirnya dua orang itu mengatakan, "Wahai ya Yadas, kenapa kamu wahai Yadas? Jangan sampai engkau keluar daripada agamamu karena dia. Ya, padahal agamamu lebih baik daripada agamanya." Tapi Yadas waktu itu sudah jatuh cinta dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu bahwasannya yang dibawa oleh Nabi ini adalah kebenaran dan Nabi adalah seorang yang benar. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif menuju ke Mekah, ya, dalam keadaan masih sedih, hatinya masih sangat sedih, ya. Kemudian akhirnya setelah dia sampai ke Qarnul Manazil, ya, Qarnul Manazil, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung, ya, penjaga gunung. Kemudian menawarkan sebuah tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat dua gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Dan hal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dengan kisah, ya, dengan sanadnya Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernah tidak ada satu hari yang lebih dahsyat bagimu daripada hari Uhud?" Kita tahu hari Uhud apa yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masuk ke dalam lubang yang telah disiapkan oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam lubang tersebut. Dan pada saat dia terperosok, seluruh orang Quraisy ini ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua mata tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala macam senjata kalau bisa ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Nah itu yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdarah. Bahkan pada saat terjadinya perang Uhud ini, ada orang yang berkata, mata Muhammadun, mata Muhammadun. Nabi sudah wafat, Nabi sudah wafat. Dalam keadaan teriakan Nabi sudah wafat ini menjadikan pasukan-pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat putus asa. Karena bagi mereka, untuk apa lagi kita berjuang kalau seandainya Nabi sudah wafat? Sempat mereka sudah putus asa. Tetapi setelah itu akhirnya dikatakan dan dikabarkan bahwa Nabi masih hidup, barulah mereka bangkit kembali. Dan akhirnya mereka mampu untuk bertahan. Ya, mereka mampu untuk bertahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada tidak hari yang lebih dahsyat bagimu daripada hari ketika terjadinya perang Uhud? Di mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berada di dalam hal yang luar biasa pada saat itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Lakitu min qaumika ma lakitu. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن أبي ياليل بن عبد الكلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلم أشتفق إلا وأنا بقرد الثعالب. Ya, jadi kata dia, saya sudah mendapatkan berbagai macam dari kaummu, berbagai macam cabaran, berbagai macam hinaan, berbagai macam cobaan saya dapatkan dari kaum. Tetapi yang paling berat yang pernah saya rasakan adalah ketika saya berada di Qarnul Manazil, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di malam itu di situ. Jadi Nabi menceritakan bahwa ini semuanya saya sudah dapatkan, tapi yang paling berat ini yang pernah saya rasakan itu ketika saya berada di tempat itu, yaitu setelah melakukan dakwah di Taif. Ya, setelah melakukan dakwah di Taif. Apa kata Nabi? Farafa'tu ra'si Faida ana bisahabatin qad adallatni. Dalam keadaan saya seperti itu, saya mengangkat wajahku ke langit dan dan ketika saya angkat wajahku ke langit, saya melihat ada awan yang menaungiku. Fanadhartu faida fiha Jibril. Kemudian ketika saya melihat kembali, saya lihat di atasku ada Jibril. Fanadani. Kemudian setelah itu Jibril datang dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengarkan apa yang engkau katakan dan apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu, wahai Muhammad. Allah tahu apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Ya. Maka hari ini kata dia, sesungguhnya saya dengan malaikat penjaga gunung ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kamu mandat, perintahkan apa saja yang engkau mau perintahkan. Perintahkan apa yang kamu mau perintahkan. Ya. Kemudian akhirnya Malakul Jibal ataupun penjaga gunung ini datang dan dia memberikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, perintahkan apa yang engkau mau perintahkan. Ya. Kalau seandainya engkau inginkan saya angkatkan dua gunung ini, ya, dua gunung yang dimaksud itu, ya, Jabal Mekkah Abu Qubais. Tahu ya Abu Qubais itu? Abu Qubais itu yang dekat dengan Ka'bah di istana sekarang, ya. Kalau engkau inginkan saya angkat untukmu Abu Qubais ini, Al-Akhshabain, dan Kaiki'an. Jadi ada dua gunung di situ besar. Itu kata malaikat penjaga gunung ini. Kalau engkau inginkan saya angkat, saya angkat. Hancur-hancurlah. Tapi dengarkan, apa jawaban dari seorang yang mempunyai akhlak yang sangat tinggi, yang sangat luhur? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dendam? Tidak sama sekali. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mempunyai kesempatan untuk membalas dendamnya, kemudian dia membalas dendam? Tidak sama sekali. Ada bantuan dari malaikat lagi datang kepada Nabi, meminta Nabi untuk meminta apa yang dia inginkan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah
keluar dari mulutnya yang mulia sebuah perkataan yang saya katakan ini adalah perkataan yang luar biasa. Tidak ada dendam sama sekali, tidak ada keinginan kemarahan sama sekali. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendoakan, bal arju ayyukhrijallahu rajulun min aslabihim may ya'budullah azza wa jalla wahda la yushriku bihi syai'a. Bahkan kata Nabi, saya memohon. Jadi Nabi mengatakan jangan, tidak perlu engkau lakukan itu. Saya hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan ada orang-orang yang berasal dari mereka ini setelahnya, generasi setelahnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran seorang dai yang begini ini mungkin sudah tidak ada. Dalam keadaan dia disakiti, dalam keadaan dia berdarah-darah, ada bantuan dari langit, tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah tidak. Mereka adalah kaum yang belum mengerti. Dalam riwayat yang lainnya kan, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum mengerti. Dan saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan ada generasi yang datang dari mereka ini, yang tadi menghina aku, yang tadi melempariku ini, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jawaban ini. Ini jawaban dari orang-orang yang mempunyai hati yang luas. Ini jawaban dari orang-orang yang mempunyai keikhlasan yang luar biasa dalam berdakwah. Ini keluar dari orang-orang yang mempunyai jiwa yang hebat, yang besar. Karena kenapa? Dia tidak akan pernah keluar dari orang-orang biasa. Ini hanya keluar dari orang-orang yang memang mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Maka sejak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ketenangan yang luar biasa. Kenapa Nabi merasakan ketenangan yang luar biasa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak ditinggalkan oleh Allah dalam kesendiriannya. Allah tidak meninggalkannya sendirian. Dalam keadaan dia berdarah, dalam keadaan dia terluka, ada hiburan dari Allah untuknya. Allah datangkan kepadanya malaikat, yang mana malaikat ini memberikan tawaran-tawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah merupakan hiburan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya ya ada orang yang mengucilkan kita, ada orang yang menghinakan kita sehingga kita seolah-olah betul-betul terhina. Tiba-tiba ada orang besar yang mengatakan, oke, kamu mau bantuan apa? Wah, ini kan luar biasa. Ini apalagi dari Allah Subhanahu wa taala mengutus langsung malaikat. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya luar biasa. Bahkan beliau mendoakan orang-orang yang malah menzaliminya. Dan inilah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gembira, tenang. Karena kenapa? Dia rasakan ini adalah merupakan sebuah kemenangan. Nampak bagi manusia ini adalah kekalahan, tetapi bagi Nabi ini adalah merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketika Allah turun memberikan bantuan kepadanya dalam bentuk malaikat. Ini kan adalah hal yang luar biasa, ya. Dan langsung dari langit Allah turunkan kepadanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun sampai akhirnya dia di Wadi Nahla, lembah Nahla namanya. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal beberapa hari, ya, tinggal beberapa hari. Kemudian setelah itu, selama dia tinggal di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kunjungan. Selama dia berada di Wadi Nahla ini, dia mendapatkan kunjungan. Kunjungannya bukan dari bangsa manusia, tetapi dia mendapatkan kunjungan dari bangsa jin. Nabi sebenarnya tidak tahu kalau seandainya ada jin di situ. Nabi tidak tahu kalau ada jin yang berada di situ. Tetapi setelah itu dia dapatkan ayat dari Allah.
wahyu dari Allah yang menjelaskan bahwa ada jin di situ. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qada wallaw ila qaumihim mundirin. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kunjungan daripada bangsa jin, dan orang-orang ataupun bangsa jin ini meminta kepada jin-jin yang hadir di situ untuk diam, dan mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pimpinannya berkata, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum ya wa yujirkum min adzabin alim. Di sini jin berkata kepada kaumnya, terima apa yang disampaikan oleh da'i Allah yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Jin Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Dalam surah Jin dinyatakan, "Qul uhiya ilayya," katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa ada sekumpulan jin yang mendengarkan kamu membaca Al-Quran. Faqalu, dan mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang ajaib. Yahdi ila rusyd, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bih, dan kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi ayo ikhwah, ini juga menjadi sebuah kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari atas malaikat, ini dari bawah. Kalau seandainya bangsa manusia tidak mau menerima, ada bangsa lain yang mau menerima. Bangsa jin mau menerima. Bukankah itu merupakan sebuah kabar gembira? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dalam keadaan sedih, turun. Dia turun dalam keadaan bersedih, turun. Kenapa dia bersedih? Karena tidak ada satupun orang yang mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika beliau berada di lembah Nahla ini, malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kunjungan dari bangsa jin. Dan akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini kalau telah diwahyukan kepadamu, patutnya diwahyukan kepada Tuhan. Ya. Di dalam Al-Quran, qul uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Tapi sini kalau kepadamu, sepatutnya kepadaku. Ya. Oh, di situ ada kesalahan kalau begitu. Jadi bukan kepadamu tetapi kepadaku. Taib. Dan perlu untuk kami sampaikan di sini, seperti yang saya katakan di awal, kehadiran jin-jin ini itu tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehadiran jin-jin ini. Ya, tentang kehadiran jin-jin ini. Dan di dalam riwayat yang sahih dan juga di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jin ini senantiasa mendengarkan wahyu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Ini yang disampaikan oleh beberapa riwayat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kabar gembira ini kan kabar gembira yang sangat luar biasa kan? Karena bukan hanya dari langit bantuannya, juga bangsa jin pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yang luar biasa ini muncul kegembiraan di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tadinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersedih, ini sudah mulai berubah menjadi orang yang gembira. Ya, mendapatkan berita dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya beliau menuju ke Mekah. Berjalan menuju ke Mekah. Ya, menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan, Zaid bin Harithah ini punya kekhawatiran tersendiri.
Karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu tidak diterima. Tidak diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Banyak orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sepeninggal daripada Abi Talib, sepeninggal daripada istrinya Khadijah bintil Khuwailid. Dalam keadaan seperti itu, maka Zaid bin Harithah mempunyai kekhawatiran. Maka dia pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita akan kembali kepada mereka padahal mereka telah mengusir kita? Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Zaid bin Harithah, bagaimana mungkin kita akan kembali kepada ahli Makkah padahal ahli Makkah ini sudah mengusir kita? Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ya Zaid, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wa inna Allah nasiru dini wa muzhiru nabiyyi. Wahai Zaid, engkau telah lihat apa yang engkau lihat daripada solusi yang Allah berikan, jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah senantiasa akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan sampai akhirnya ke Hira, ya. Sampai di Hira, gua Hira itu. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang, ya, dari Bani Khuza'ah kepada Al-Akhnas bin Syarik. Untuk apa? Nabi mencoba untuk meminta perlindungan kepada Al-Akhnas bin Syarik. Cobalah sampaikan kepada Al-Akhnas bahwa sesungguhnya Muhammad meminta perlindungan kepadanya. Kemudian sampailah berita itu kepada Al-Akhnas bin Syarik. Apa kata dia? Fa'ana halifun, saya ini adalah sekutu bagi orang Quraisy dan sekutu tidak akan pernah mampu untuk melindungi. Ya, sekutu tidak akan pernah mampu untuk melindungi. Kembali orang itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian setelah itu mengatakan, kalau begitu pergilah kepada Suhail bin Amr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akhirnya datang kepada Suhail bin Amr menyampaikan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan. Muhammad meminta perlindungan kepadamu, ya. Kemudian akhirnya dia mengatakan sesungguhnya anak-anak Bani Arim tidak akan pernah memberikan perlindungan kepada Bani Ka'b, ya. Kembalilah. Akhirnya orang itu kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesampainya orang itu kepada Nabi SAW dan dia mendengarkan apa yang disampaikan orang itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan, kalau begitu pergilah kepada Al-Mut'im bin Adi. Akhirnya dia pergi ke Al-Mut'im bin Adi. Sesampainya di Al-Mut'im bin Adi, ya, faqala lahu Al-Mut'im, na'am. Mut'im akhirnya memberikan perlindungan. Ya, saya memberikan perlindungan. Ketika dia memberikan perlindungan tersebut, ini Mut'im ini adalah, Mut'im bin Adi adalah orang yang memang sangat dihormati juga di Mekah pada saat itu. Kemudian akhirnya dia mengambil senjatanya, pedangnya, kemudian memanggil seluruh anak-anaknya dan juga kaumnya. Dia mengatakan, ilbasus silah, pakai senjata kalian, ambil pedang-pedang kalian, ambil senjata kalian. Kenapa? Wa kunu 'inda arkanil bait. Dan setelah itu datanglah ke Ka'bah, jaga Ka'bah. Jaga Ka'bah. Kenapa? Fa inni qad ajartu Muhammadan. Karena sesungguhnya saya sudah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Kemudian akhirnya orang itu ketika sudah mendengarkan bahwa Mut'im bin Adi memberikan perlindungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung keluar dari persembunyiannya. Kemudian akhirnya dia pergi ke Masjidil Haram. Sampai ke Masjidil Haram bersama Zaid bin Harithah, ya, dan Mut'im bin Adi pada saat itu berada di atas tunggangannya dan dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, sungguh saya telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Dan maka dari itu jangan sekali-kali ada satu orang pun yang mencoba-coba untuk menyerangnya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada rukun Yamani, ya, ila rukun,
Katanya rukun Yamani ada di situ apa? Rukun Yamani atau apa? Rukun Yamani ya? Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap rukun Yamani, melaksanakan sholat 2 rakaat di situ. Kemudian setelah itu dia kembali ke Ka'bah, dan Mut'im bin Adi dan anak-anaknya siap dengan pedang mereka masing-masing. Waktu itu Abu Jahal datang. Abu Jahal berkata kepada Mut'im, "Wahai Mut'im, perlindungan yang engkau berikan ini dikarenakan kamu telah menjadi pengikut Muhammad atau hanya sekedar memberikan perlindungan saja?" Dia takut juga kalau seandainya Al-Mut'im bin Adi masuk Islam. Ya, kamu sudah masuk Islam atau tidak ini? Ini perlindungan yang kamu berikan ini dalam rangka apa? Ya, apakah hanya perlindungan semata atau memang kamu sudah jadi Muslim? Kata dia, "Bal mujir. Saya hanya memberikan perlindungan." Sampai Abu Jahal berkata, "Kalau begitu saya juga akan memberikan perlindungan orang-orang yang engkau lindungi." Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingat apa yang dilakukan oleh Al-Mut'im bin Adi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini adalah percobaan awal daripada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Ayo ikhwah, ya, maka ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini. Pertama, dalam berdakwah tugas kita hanya menyampaikan. Berkenaan dengan berapa orang yang ikut, itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pernah ustadz yang mengatakan, termasuk di dalam bid'ah berdakwah itu, kalau ustadznya itu berkata, "Saya sudah berdakwah bertahun-tahun, yang ikut hanya itu-itu aja, tidak ada tambah-tambah." Tidak. Ya, tidak. Malah menakutkan kalau terlalu banyak juga. Karena jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Tapi kalau seandainya sedikit, tapi akhirnya dia mantap insya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada istilah putus asa di dalam berdakwah. Tidak ada putus asa di dalam berdakwah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik untuk kita bagaimana berdakwah di jalannya. Dan di dalam dakwah tersebut senantiasa perlu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam keadaan. Ya, makanya seorang dai adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam keadaan. Seorang dai, dia senantiasa perlu untuk memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Kalau dirinya saja belum benar, bagaimana orang lain akan mengikut apa yang diajarkan oleh dia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.